Pemirsa, senang sekali berjumpa dengan Anda dalam program pemantapan pengalaman lapangan atau PPL. Dan topik kita kali ini adalah mengenai keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh para guru. Ini merupakan Kegiatan menjelaskan yang dilakukan guru di dalam kelas merupakan kegiatan yang amat penting dalam kegiatan belajar dan mengajar. Contohnya, ketika guru memberikan fakta-fakta, menjelaskan konsep dan prinsip, memberikan alasan untuk bertindak, menegur siswa, dan sebagainya. Bola basket, iya betul. Ada 5 manfaat jika seorang pengajar menguasai keterampilan menjelaskan. Pertama, meningkatkan efektivitas pembicaraan di kelas sehingga benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa. Kedua, guru dapat memperkirakan tingkat pemahaman siswa terhadap penjelasan guru yang diberikan kepada siswa. Ketiga, guru dapat membantu siswa menggali pengalaman dari berbagai sumber. Manfaat yang lain adalah guru dapat mengatasi kekurangan berbagai sumber belajar, serta guru dapat menggunakan waktunya secara efektif. Ada 5 tujuan kegiatan menjelaskan, yaitu pertama, untuk membantu siswa memahami berbagai konsep, hukum, dalil, dan sebagainya secara objektif dan bernalar. Tujuan yang kedua, membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan mengapa yang muncul tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Tujuan ketiga adalah membantu siswa dalam memecahkan masalah secara lebih sistematis. Tujuan selanjutnya adalah memperoleh balikan dari siswa tentang pemahamannya terhadap materi yang telah dijelaskan. Dan memberikan kesempatan kepada anak untuk menghayati proses penalaran dalam penyelesaian ketidakpastian. Kini, mari kita simak adegan berikut. Anak-anak, setiap hari kita memerlukan makanan. Makanan yang kita makan tidak perlu yang mahal-mahal. Kita dapat saja makan makanan yang sederhana dan dari adegan tadi, kita dapat melihat bahwa guru tersebut belum menguasai keterampilan menjelaskan. Ini terlihat dari caranya menjelaskan dengan menggunakan kata-kata beberapa kali. Pemirsa, sebenarnya apa yang dimaksud dengan menjelaskan? Mungkin Anda pernah mendengar seseorang mengatakan kalimat seperti berikut ini. Saya menjelaskan kepada teman saya betapa menakjubkan peragaan busana semalam. Di sana digelar model-model terbaru, warna-warna yang cerah dan peragawan dan peragawatinya yang tampan-tampan dan cantik-cantik. Atau kalimat berikut ini. Saya menjelaskan kepada murid saya mengapa kapal laut yang beratnya berton-ton tidak tenggelam. Dari contoh pertama, orang tersebut hanyalah bercerita tentang suatu peristiwa. Tapi pada contoh kedua, orang tersebut berusaha mengorganisasikan isi suatu pelajaran ke dalam suatu urutan yang terencana dan baik yang dihubungkan dengan peristiwa alam. Dalam kegiatan menjelaskan, terdapat beberapa komponen yang dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu perencanaan dan penyajian. Perencanaan mencakup penyiapan materi yang sesuai dengan kemampuan murid.
Sedangkan penyajian adalah bagaimana cara guru menjelaskan materi tersebut kepada murid di dalam kelas. Ada 4 komponen dalam penyajian penjelasan, yaitu komponen pertama yaitu kejelasan, yang antara lain dapat dicapai dengan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Komponen kedua yaitu pemberian contoh atau ilustrasi yang nyata yang akan membantu siswa dalam memahami penjelasan kita. Sedangkan komponen ketiga yaitu pemberian penekanan dengan maksud memberikan pusat perhatian. Dan komponen keempat, memperoleh balikan dari siswa yang dapat membuat guru melakukan penyesuaian dalam penyajiannya. Kejelasan ini dapat dicapai dengan beberapa cara. Pertama, menghindari pemakaian kata-kata yang tidak perlu dan ungkapan-ungkapan yang meragukan. Kedua, menjelaskan arti istilah asing. Sekarang kita lihat dulu adegan berikut ini. Anak-anak, program KB digalakan oleh pemerintah. Nah, mengapa digalakan pemerintah? Karena program KB di sini tujuannya untuk mengendalikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk perlu dikendalikan sebab natalitas lebih besar dari mortalitas. Bu, Ya? apa sih artinya natalitas dan mortalitas itu, Bu? Oh iya. Baik. Natalitas dan mortalitas itu berasal dari bahasa Latin. Natalitas memiliki akar kata natal. Natal berarti lahir. Sedangkan mortalitas mempunyai akar kata mortal. Mortal artinya fana atau mati, ya. Nah, jadi mortalitas berarti kematian. Bagaimana, Ika? Cara ketiga adalah dengan memanfaatkan waktu diam. Dengan memanfaatkan waktu diam, kita dapat mengetahui apakah keterangan yang kita berikan kepada siswa sudah dapat dimengerti oleh mereka. Dengan memanfaatkan waktu diam, kita juga dapat menarik perhatian mereka. Anak-anak, penyakit TBC dapat menular kepada orang lain. Penularannya dapat terjadi apabila orang yang berpenyakit TBC itu batuk atau meludah di sembarangan tempat. Air ludahnya itu akan mengering dan terbawa oleh angin. Kemudian terhirup oleh orang sehat, maka orang tersebut akan terkena penyakit tuberkulosis itu. Tetapi anak-anak, tidak semua bakteri tuberkulosis yang masuk ke dalam tubuh kita itu dapat menyebabkan kita berpenyakit tuberkulosis. Ini tergantung pada daya tahan tubuh kita. Cara keempat adalah menghindari penggunaan ungkapan yang membingungkan. Misalnya, kira-kira sekian, beberapa, 2 atau 3 juga bisa, dan lain-lain. Dan untuk semua ini, penggunaan tata bahasa yang baik dan benar adalah hal yang paling mendasar. Agar tanaman jeruk dapat tumbuh, kita harus memberinya pupuk. Anak-anak, pupuk yang kita berikan jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit, tetapi 20 gram saja. Selanjutnya setelah aspek kejelasan, aspek kedua yang perlu diperhatikan menyajikan penjelasan adalah penggunaan contoh atau ilustrasi. Contoh yang diberikan dapat dikaitkan dengan pengetahuan yang telah mereka ketahui. Contohnya dengan membawa siswa mengobservasi jumlah penduduk di lingkungan kelurahan. Hal ini sangat efisien dan sangat menarik perhatian mereka. Penjelasan menjadi lebih efektif bila dalam pemberian contoh dikaitkan dengan dalil atau hukum yang terkait. Penanggulangannya yaitu dengan melaksanakan program keluarga berencana, ya. Nah, program keluarga berencana itu sekarang sudah digalakan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Nah, sekarang sudah lebih paham ya, anak-anak? Sudah. Iya, baiklah kalau gitu, bagus.
Ada dua pola efektif dalam pemberian contoh, yaitu pola induktif dan pola deduktif. Dalam pola induktif, contoh diberikan terlebih dahulu dan dari contoh tersebut ditarik kesimpulan umum atau dalil. Sedangkan dalam pola deduktif, diberikan suatu dalil dan dalil tersebut diperjelas dengan contoh-contoh. Kita manusia juga membutuhkan makanan. Nah, selain itu hewan dan tumbuhan pun membutuhkan makanan. Jadi jelaslah bahwa makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Anak-anak, badan kita akan tumbuh sehat dan kuat jika kita melaksanakan pola makan 4 sehat 5 sempurna. Dengan mengkonsumsi 4 jenis makanan, badan kita sudah sehat dan akan menjadi sempurna jika ditambah 1 jenis yang lainnya. 4 jenis makanan sehat itu ialah 1. Nasi. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur-sayuran. Dan yang keempat, buah-buahan. Nah, kemudian disempurnakan dengan susu. Dalam menunjukkan keterkaitan antara dalil dan contoh, kita perlu menggunakan kata penghubung atau ungkapan tertentu seperti jadi, walaupun begitu, sementara itu, selanjutnya, akhirnya. Hal ini dimaksudkan tidak hanya untuk memperjelas penyajian, tetapi juga untuk menekankan adanya keterkaitan antara ide-ide. Nah, anak-anak, jadi dalam 4 sehat 5 sempurna, kita perlu memakan makanan yang terdiri dari nasi, lauk pauk, buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, dan ditambah dengan susu. Komponen ketiga adalah pemberian penekanan. Guru perlu memberikan penekanan pada inti masalah untuk memperjelas. Hal ini akan membantu siswa dalam memahami penjelasan guru tersebut. Ada 2 sub keterampilan yang harus dikuasai guru dalam memberikan penekanan dalam penjelasan, yaitu pertama, variasi gaya mengajar, dan kedua, penyajian yang terstruktur. Anak-anak, apabila kalian mendapat luka, misalnya terkena benda tajam, kalian harus melakukan pertolongan pertama. Caranya, setelah luka dibersihkan, diberi obat merah atau merkurochrom, kemudian luka ditutup dengan plester obat, seperti Pensoplast. Ingat, jangan memberi ramu-ramuan yang tidak jelas kebersihannya. Ya. Kemudian yang harus kalian ingat juga, kalian harus selalu menjaga kebersihan luka. Ngerti anak-anak? Dalam variasi gaya mengajar, kita dapat menggunakan semua isyarat kita. Misalnya, suara kita dapat percepat atau perlambat, volumenya dibuat tidak konstan sehingga tidak membosankan, mimik muka juga dapat diperlihatkan kegembiraan atau kesedihan, tergantung dari situasi atau pelajaran yang kita berikan. Dan kita juga dapat menuliskan kata-kata di papan tulis dan menunjuknya berkali-kali sehingga para siswa akan mudah untuk mengingat kata penting tersebut. Penyajian yang terstruktur dapat dilakukan dengan memberi ikhtisar atau memparafrase ikhtisar. Ini dapat diberikan di awal, di akhir, atau selama pengajaran berlangsung. Sedangkan memparafraskan atau mengulang jawaban siswa dapat diartikan
kita menerima dan menggunakan jawaban siswa untuk penguatan. Dan dengan memberikan isyarat lisan seperti kita mulai dengan perhatikan baik-baik, akan memfokuskan perhatian siswa. Anak-anak, coba perhatikan baik-baik. Kalian setiap hari harus makan makanan utama sebanyak 3 kali. Nah, baik makan pagi, makan siang, maupun makan malam, harus dalam jumlah yang sama banyaknya. Nah, kalau kalian akan melebihkan makanan, sebaiknya lebihkanlah makanan di pagi hari. Sekarang, mengapa demikian? Ada yang tahu? Ya, coba ini. Supaya kita kuat untuk belajar dan bermain di pagi hari. Ya, benar. Jadi, untuk makan pagi, kalian boleh melebihkan makanan kalian. Supaya kalian punya banyak tenaga untuk belajar, bekerja, bermain, dan lain-lain. Jadi, kalau makan pagi kurang, maka kekurangan tenaga tentu akan terjadi pada diri kita. Ya? Komponen keempat yang tidak kalah pentingnya adalah menerima balikan dari siswa. Sebaiknya mereka diberi kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman atau ketidakmengertian selama kita menjelaskan materi pelajaran di kelas. Berdasarkan balikan dari siswa tersebut, kita para guru dapat mengadakan perbaikan atau penyesuaian penjelasan. Ya? Bu, Ibu tadi berbicara terlalu cepat. Jadi saya tidak jelas dengan yang dimaksud natalitas. Ya, baik. Ada yang bisa membantu Ibu? Tidak ada? Baiklah. Natalitas berarti kelahiran. Jadi, natalitas ini berasal dari kata natal yang berarti lahir. Mengerti sekarang? Ibu. Iya. Kita dapat menggali minat dan sikap siswa. Mereka biasanya senang untuk mendiskusikan tentang minat atau kegiatan sehari-hari dengan guru mereka. Nah, bila contoh dengan penjelasan yang kita ambil dari apa yang menjadi minat mereka, hal ini tentunya akan menjadi pendorong untuk meningkatkan perhatian mereka. Sama bentuknya dengan yang tadi, dengan temu hitam, yaitu berbentuk umbi-umbian. Dan umbinya di sini rasanya bagaimana, Jahe? Pedas. Rasanya pedas, sehingga jahe itu bisa menghangatkan pada badan kita. Kalian juga boleh menanam jahe di rumah, ya. Dan biasanya kalau orang tua suka membuat minuman dengan jahe tersebut. Disebut apa? Balikan tentang sikap dan minat siswa sebaiknya dilakukan bersamaan dengan balikan tentang pemahaman mereka terhadap penjelasan yang kita berikan di dalam kelas. Jadi, selain kita bertanya apakah mereka mengerti mengenai penjelasan yang kita berikan, sebaiknya kita bertanya apakah penjelasan tersebut berguna bagi mereka. Nah, itulah uraian tentang keterampilan menjelaskan. Dan berikut ini giliran Anda menandai komponen-komponen penyajian dalam menjelaskan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup. Nanti, Ibu akan menjelaskan apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu. Kemudian, Ibu juga akan menjelaskan bagaimana penggolongannya. Komponen apa yang sedang diterapkan guru ini? Yang akan Ibu jelaskan adalah ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian penggolongannya. Sekarang, siapa yang di rumah memiliki hewan peliharaan? Misalnya ayam, kucing, atau hewan yang lainnya? Saya, Bu. Ya, itu? Saya mempunyai seekor kucing yang mempunyai 4 ekor anak. Iya, baik. Ada yang lain? Saya, Bu. Coba, ya Resa. Saya mempunyai sepasang burung perkutut. Yang lainnya? Saya, Bu. Ya, Ari? Saya mempunyai seekor burung kakak. Iya, boleh. Masih ada lagi? Ya, Reni. Saya mempunyai 2 ekor ayam, yang satu sedang mengerami telurnya. Baik. Jadi, coba kalian perhatikan telur ayam dirami dan menetas.
Kemudian anak-anak ayamnya itu nanti akan tumbuh menjadi dewasa. Mereka membutuhkan makanan, minuman, dan membutuhkan udara. Kemudian kambing-kambing juga atau kucing sama halnya. Anak kucing akan tumbuh menjadi dewasa dan membutuhkan makanan serta minuman. Juga tumbuhan misalnya Bagaimana pohon mengenai hal belimbing yang ada ini? di halaman sekolah Komponen kita apa yang sedang juga diterapkan membutuhkan oleh makanan. guru tersebut? Bu, bagaimana dengan manusia, Bu? Ya, baik. Sama manusia juga. Ya, contohnya kita lihat, bayi akan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Nah, dia akan membutuhkan makanan, minuman, udara, dan juga akan bergerak. Mengerti ya? Apakah meja-meja dan kursi ini membutuhkan makanan? Bagaimana mengenai hal ini? Apakah batu yang ada di halaman kita bisa bergerak? Tidak. Kemudian gunung bisa bertelur? Tidak. Jadi, benda-benda tersebut termasuk benda-benda tak hidup. Mereka tidak tumbuh dan berkembang. Makhluk yang mana yang disebut makhluk hidup? Yaitu yang membutuhkan makanan, minuman, yang bisa bernapas, dan bisa bergerak itu. Coba, siapa yang bisa menjawab? Ya, coba Iin. Hewan, Iya, bagus. Ya, Intan? tumbuhan, Iya, bagus. Yang lainnya? Bu, Ya, Jayanti? manusia. Iya, bagus. Komponen apa yang sedang diterapkannya? Ada yang ingin kamu tanyakan, Ade? Ada, Bu. Saya ingin menanyakan tentang sesuatu Anak-anak, semua makhluk hidup mempunyai ciri yang sama. Ada 10 ciri makhluk hidup. Coba, siapa yang bisa menyebutkan satu persatu? Ya, Bu. Ya? Makhluk hidup perlu makanan. Ya. 1, makhluk hidup perlu makanan. Perlu makanan. Yang kedua? Coba. Dia tumbuh, Bu. Iya, bagus. Yang kedua, Komponen apa yang sedang diterapkan? dia tumbuh atau berkembang, ya. Kemudian yang ketiga, ya. Coba. Mereka berkembang biak, Bu, dan bernafas. Iya, bagus. Yang ketiga, berkembang biak. Berkembang biak. Yang keempatnya, bernafas. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Kita, manusia, membutuhkan makanan. Juga hewan dan tumbuhan membutuhkan makanan. Nah, apa akibatnya nanti kalau makhluk hidup itu tidak makan? Mati kelaparan, ya. Kemudian lemas, ya, sakit. Nah, kekurangan gizi, boleh. Jadi betul. Nah, jelas sekali bahwa makanan itu diperlukan sekali oleh makhluk hidup. Bagaimana Sebab dengan hal apabila ini? makhluk hidup tidak makan, maka makhluk hidup itu akan mati lemas. Jadi jelaslah bahwa makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Itu termasuk ke dalam ciri yang pertama. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita dikejutkan oleh sesuatu, maka kita akan terkejut. Misalnya apabila mendengar suara yang keras. Pernah kalian mengalami? Nah, kemudian ada juga suatu jenis tumbuhan, misalnya tumbuhan putri malu. Dia kalau disentuh, maka daunnya akan terkejut, ya, mengejutkan daunnya. Atau contoh yang lain, misalnya hewan. Laron akan menghampiri cahaya. Nah, artinya laron itu mengalami iritabilitas. Komponen apa yang sedang Ada yang ingin diterapkannya? ditanyakan? Saya, Bu. Iya, itu? Apa yang dimaksud dengan iritabilitas, Bu? Iya, baik. Iritabilitas artinya peka terhadap rangsangan. Ya, mengerti? Nah, anak-anak, dari penjelasan Ibu tadi, sekarang siapa yang merasa belum jelas? Saya, Bu. Ya? Apakah bunga sedap malam pada malam hari mengeluarkan bau harum karena peka terhadap rangsangan? Iya. Jawabannya dari Ibu benar. Ya. Jadi bunga sedap malam itu mengeluarkan bau harum karena Komponen peka apa yang terhadap sedang rangsangan. diterapkannya? Ada yang lainnya? Mulai. Ini Bu, kelelawar terbang pada malam hari tanpa menabrak dinding goa.
Iya, itu juga betul. Ya, jadi contoh-contoh tadi termasuk ke dalam contoh iritabilitas.